Saya diajari oleh Tuhan Yesus, kalau Anda ingin menikmati hidup adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu artinya? Temukan apa yang utama dalam hidup saudara. Setelah Anda menemukan apa yang utama dalam hidup, melangkahlah sesuai dengan prioritas. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Anda semuanya walaupun lewat online. Saudara-saudara, saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana Anda bisa menikmati hidup ini. Hidup hanya sekali, jangan suka disesali. Saudara-saudara, kitab Amsal atau pengkhotbah juga pernah menyebutkan bahwa ada orang yang memiliki tetapi tidak pernah menikmati. Ini orang paling kasihan di dunia ini. Ada lebih kasihan lagi dari mereka adalah tidak pernah memiliki dan tidak pernah menikmati. Saya harap Anda tidak masuk di nomor ini. Kalau bisa, Anda bisa memiliki dan bisa menikmati. Amin. Ya, ada orang yang mujur, tidak pernah memiliki tapi masih bisa menikmati. Ya, itu Edi itu, ya kan? Luar biasa, tidak pernah punya motor, bisa menikmati motor, ya kan? Tidak punya senapan, bisa pakai senapan orang. Luar biasa. Nah saudara-saudara, saya mau mengajarkan ini karena ternyata memang di ujung kehidupan kita, hidup ini harus dinikmati. Maka ada beberapa pelajaran yang harus saudara kerjakan dalam hidup ini dan ini pewahyuan. Bagi saya juga pewahyuan saudara-saudara. Pewahyuannya pertama adalah seperti ini. Dan saya yakin saudara harus belajar di sini. Anda harus belajar melakukan atau mengucapkan ini. Work less and trust God more. Jangan ngongso, orang Jawa bilang. Jangan terlalu terobsesi untuk punya lebih sampai Anda lupa Tuhan. Jangan membanting tulang siang jadi malam, malam jadi siang, sampai Anda lupa ibadah, lupa baca Alkitab, lupa menyembah Tuhan. Karena apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara kaget dengan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jelas ya? Jadi maksudnya begini, bukan berarti saudara tinggal tidur-tiduran, kemudian nanti berkatnya datang. Itu namanya pebalas. Ya kan? Kalau saudara tidur-tidur mengharapkan nanti ada rezeki datang. Saudara-saudara, Tuhan juga menantikan apa yang namanya do your best, do your part. Lakukan bagian Anda. Amin. Tuhan memberikan roti mana, tapi Anda tetap harus buka mulut supaya mana itu bisa masuk mulut. Iya kan? Tuhan sudah memberikan rezeki, tapi untuk mendapatkan rezeki Anda harus melangkah. Tuhan memberikan kepada saudara makan, tapi untuk supaya makanan itu bisa masuk ke tubuh saudara, Anda harus masak. Tuhan tidak akan nyuapin saudara. Tuhan menyiapkan berkatnya, Anda melangkah dan melakukan bagiannya. Nah yang sebetulnya dimaksudkan di sini gini, dibilang begini, it is useless to rise an early and go to bed late and work your worried finger to the bone. Jadi tidak ada gunanya saudara, wow setengah mati siang jadi malam peras keringat. Kalau tidak diberkati Tuhan, hasilnya sama aja. Iya kan? Ada orang yang sudah kerja 20 tahun, ingin mengumpulkan, tetapi Tuhan bisa melakukan dalam 2 menit. Artinya apa? Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah segalanya kepadanya, percayalah bahwa Dia akan menyertai, nanti dalam waktunya Tuhan akan melakukannya. Oleh karena itu tetap bekerja tetapi harus selalu percaya, makanya libatkanlah Tuhan dalam segala perkara. Karena ujung-ujungnya Tuhan yang memberkati saudara. Saudara-saudara, ada orang yang kerja siang jadi malam, malam jadi siang. Saudara-saudara, ada orang yang tidak terlalu bekerja keras seperti dia, tapi rezekinya lebih banyak.
Karena apa? Karena di balik setiap rezeki terlibatlah yang namanya kuasa surga. Kalau surga sudah dibuka, tingkap-tingkap langit dibuka, saudara hanya senyum aja duit datang. Iya kan? Saya hanya senyum, saudara-saudara 15 menit sambil menyembah Tuhan, percaya ngomong. Tiba-tiba ada yang tergerak pulang nulis cek $10.000. Iya kan? Saudara kerja setengah mati siang jadi malam jadi siang belum tentu mendapatkan $10.000. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Amin. Tengok teman saudara bilang jangan malas. Dan jangan lupa berserah kepada Tuhan. Haleluya. Satu kali Salomo ditanya, kamu mau apa? Salomo ditanya, kamu mau apa? Dia bilang, saya mau hikmat. Karena dia mau hikmat, yaitu apa? Firman, hikmat Tuhan, maka Tuhan menambah-nambahkan dia. Saudara-saudara, mungkin raja paling kaya sepanjang sejarah dunia adalah Salomo. Saudara, mungkin saya pernah menjelaskan berapa kilogram emas yang dia terima dalam setahun. Dari upeti yang dia terima. Luar biasa, saudara-saudara. Dari mana itu datangnya? Dari Tuhan. Tuhan menggerakkan orang-orang. Maka saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, jangan lupa memulai hari Anda dengan doa. Kami biasakan jangan lupa memulai kerja dengan chapel, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman. Karena kita tahu justru berkatnya itu datang waktu kita menyembah Tuhan. Orang digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini memberkati kita. Hari ini ada beberapa partner yang akan datang. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, tetap Anda berdoa dan melangkah dan melakukan bagiannya. Tuhan sudah menyiapkan segalanya buat Anda. Amin. Anda yang sudah terlanjur percaya bahwa jodoh datang dari Tuhan, tolong direvisi cara Anda berpikir. Karena kata jodoh datang dari Tuhan, banyak orang berpikir Anda cukup berdoa, tiba-tiba sih ada di samping saudara. Ya, Anda cukup berdoa, berpuasa, tiba-tiba jatuh dari langit, bluk di samping tempat saudara. Bukan seperti itu. Anda tetap berdoa, tapi Tuhan juga memberikan yang namanya kemampuan, bakat, talenta untuk Anda melangkah menemukan apa yang menjadi bagian saudara. Amin. Jadi tetap saudara harus melangkah. Saudara memang percaya, saudara harus percaya bahwa pada akhirnya Tuhan yang menyediakan jodoh buat saudara. Tetapi Anda harus menggunakan indera saudara, mata dipakai, ya kan? Bisa melirik kanan, lirik kiri, ya kan? Tangan dipakai, ya kan? Senyum Anda dipakai. Siapa tahu dari situ Tuhan menggiring mereka untuk ada di tanganmu dan dipelukanmu suatu saat. Tetap harus pakai indera saudara, kan saudara dikasih mata, cari, ya kan, cek baik-baik dia cocok buat saudara atau tidak. Kalau engkau yang jomblo perempuan, cari yang laki-laki. Kalau Anda laki-laki, cari yang perempuan. Sekarang ini kalau saudara tidak pakai indera bisa kejebak. Bisa salah pilih, saudara-saudara, kayak ada laki-laki yang kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Anda harus pakai hikmat Tuhan, amin. Cek baik-baik, dia laki-laki atau perempuan. Amin. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang saya baca. Oleh karena dia pakai baju dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup, orang tidak tahu. Setelah dinikahi ternyata dia laki-laki. Yang lucunya ada orang yang sudah menikah, ternyata yang dinikahi sesama jenis setelah 7 tahun baru tahu. Kok bisa terjadi seperti itu? Makanya gunakan indera saudara. Ya kan? Gunakan telinga Anda. Kan suara laki-laki dengan suara perempuan beda. Ya kan? Kalau saudara-saudara bentuk seperti perempuan tapi ngomongnya apa kabar? Saudara bisa tahu itu. Jelas ya. Amin. Do your best. Lakukan bagian saudara dengan sebaik-baiknya.
sisanya serahkan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, mau menikmati hidup ini, tentukan prioritas hidup saudara. Dengan kata lain, Anda harus punya prioritas supaya Anda tahu apa yang utama dalam hidup saudara. Orang yang tidak punya prioritas pada akhirnya kalau ditanya, ayo kita melakukan ini, saya tidak punya waktu Pak. Bohong, kita semua dikasih 24 jam oleh Tuhan sehari semalam. Kemudian saudara ditanya, ayo melakukan ini, saudara mengatakan, saya tidak punya waktu Pak. Yang benar adalah saya tidak punya prioritas Pak. Sehingga saudara-saudara, orang yang tidak punya prioritas kadang-kadang sulit mengatakan tidak. Dalam hidup ini kalau saudara ingin menikmati hidup harus berani mengatakan tidak. Kalau semua saudara terima ya, akhirnya saudara bingung mana yang mau didahulukan. Jelas ya? Ikut arisan, iya. Kemudian saudara ada lagi, arisan lagi, ya. Kemudian saudara ikut lagi ini kegiatan di RT, kegiatan di Banjar, kegiatan semua ikut, di gereja semua ikut. Giliran bersamaan, jadwalnya bertabrakan, saudara bingung mana yang mau didahulukan. Ada orang yang rajin ikut arisan sampai 100 arisan. Harinya habis untuk ngikuti arisan sampai lupa ngurus badannya sendiri, ngurus keluarganya sendiri, ngurus pekerjaannya sendiri, ngurus pelayanan sendiri. Saudara pernah ketemu dengan orang yang kalau ke sana saudara ketemu dia, ke sini saudara ketemu dia, ya kan? Selalu ada dia di mana-mana. Saya diajari oleh Tuhan Yesus, kalau Anda ingin menikmati hidup adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu artinya? Temukan apa yang utama dalam hidup saudara. Setelah Anda menemukan apa yang utama dalam hidup, melangkahlah sesuai dengan prioritas. Dan saudara harus tahu apa sih yang utama dalam hidup? Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 diri saudara sendiri. Iya kan? Saudara harus ngurusi dirimu sendiri. Sebab kalau saudara tidak ngurus diri sendiri, kemudian saudara diminta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara akan kesulitan. Karena ukuran Anda untuk bisa mengasihi orang, Anda harus mengasihi dirimu sendiri. Kalau tidak mau dipukul, jangan mukul. Kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit. Nah kalau saudara akhirnya tiap hari nyubitin dirimu sendiri, maka orang akan rame-rame ikut nyubit. Jadi saudara-saudara belajarlah dalam hidup ini untuk membuat prioritas, take care of yourself. Anda tidak mungkin bisa membahagiakan istri, anak, suami kalau Anda sendiri tidak bahagia. Anda tidak akan bahagia kalau Anda tidak memperhatikan kebahagiaan hidup Anda. Anda bahagia? Cek baik-baik. Anda bahagia dengan dirimu sendiri? Saudara suka dengan hidungmu sendiri? Saudara suka dengan wajahmu sendiri? Kalau saudara sendiri tidak suka dengan wajahmu, jangan harap orang suka wajahmu, saudara. Anda harus suka, karena ini penting sekali. Anda yang bahagia, Anda yang senang dengan dirimu sendiri, Anda yang bangga dengan dirimu sendiri, kemana-mana Anda akan membawa aura positif. Orang yang auranya positif, dia percaya diri, dia menyukai penampilannya, dia suka dengan apa yang dia terima. Saudara, kemana-mana Anda akan menjadi pribadi yang membawa dan menularkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu menular. Joy is contagious. Amin. Orang bahagia kemana-mana akan membawa kebahagiaan. Ketemu orang bahagia lebih menyenangkan daripada ketemu orang yang suka mengeluh. Betul tidak? Pernah ketemu orang yang baru ketemu sudah mengeluh. Tidak kenal nih. Tiba-tiba datang ke saudara, boleh tidak saya mengeluh? Saudara-saudara, saya membaca dalam buku psikologi bahwa waktu Anda mengeluh, Anda melukai jiwa Anda. Maka orang yang suka mengeluh biasanya stres. Tambah stres lagi, semakin mengeluh semakin stres. Bahkan dia bisa nangis sendiri, saudara-saudara. Gara-gara mengeluh itu.
Maka saudara pada setiap hari saudara mengeluh, gerampi, saudara Alkitab mengatakan itu orang Israel tidak bisa sampai di tanah perjanjian, penyebab utamanya karena suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh tidak produktif. Orang yang suka mengeluh dia suka menyesal, penyesalan tidak mengubah apa-apa, maka hidup sekali jangan disesali. Syukuri apa yang ada. Amin. Saudara pernah berdiri di depan cermin dan mengatakan, Tuhan terima kasih kejadianku dahsyat. Aku bangga, ya kan, melihat wajahku sendiri. Nah, saya selalu mengatakan ini sambil berguru. Seandainya Anda pernah berdiri di depan cermin dan waktu lihat wajahmu, saudara marah sendiri. Ya, kenapa saya diciptakan seperti ini? Telinga saya ini gara-gara nenek moyang saya. Saudara mulai menyalahkan nenek moyang, saudara menyalahkan orang tua, saudara menyalahkan suku saudara, saudara menyalahkan. Anda tidak akan pernah bahagia, hidup sekali, syukuri apa yang ada. Suka tidak suka harus suka dengan keberadaan saudara. Jadi saya ulangi lagi, suka tidak suka saya harus suka dengan keberadaan saya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Ulangi lagi. Suka tidak suka saya harus suka dengan wajah saya. 1, 2, 3. Suka tidak suka saya harus suka dengan warna kulit saya. Suka tidak suka saya harus suka dengan tinggi badan saya. Suka tidak suka saya harus suka dengan rambut saya. Anda tidak bisa gara-gara tidak suka dengan tanganmu warna kulit kemudian permisi ya, nanti saya mau kondangan, kau tinggal di rumah. Anda tidak bisa begitu. Anda harus disertai oleh tubuh Anda kemana-mana. Maka suka tidak suka Anda harus suka dengan tubuh Anda. Amin. Haleluya. Luar biasa. Suka? Amin. Kalau Anda suka Anda rawat baik-baik. Ya kan? Jangan ditelantarkan itu rambut saudara, dibiarkan kutunya di mana-mana. Saudara habis waktunya hanya untuk memburu kutu setiap hari. Ya. Itu jaga kesehatan tubuh saudara, jangan dibiarkan kadas, kudes, kurap, merayap kemana-mana. Sehingga saya pernah ketemu dengan orang yang tidak peduli dengan tubuhnya. Kok bisa? Ya kan? Dia itu menyertai Anda kemanapun Anda pergi, tolong rawat baik-baik. Amin. Amin. Sekali-sekali mandi lulur. Ya, kalau tidak bisa mandi lulur, bikin sesuatu yang membuat Anda menyukai apa yang menjadi bagian dari kehidupan saudara. Jadi first thing first. Orang yang berhasil dan bisa menikmati hidup dia tahu first thing first. Utamakan yang utama. Saya belajar dari jadwal sehari-hari, saudara bisa tahu. Apa sih yang utama dalam hidup? Tuhan nomor 1. Pasangan nomor 2, atau saudara dirimu nomor 2, baru pasanganmu nomor 3, anak-anakmu dan sebagainya, baru teman-teman dan sebagainya. Amin. Haleluya. Jangan sampai Anda melakukan kebodohan. Di musim dingin, misalkan saja, Anda punya jaket 1, kemudian Anda korbankan jaket Anda, setelah itu Anda mati membeku. Anda tidak bijaksana. Anda baru bisa menolong teman-temanmu kalau Anda sendiri merawat dirimu sendiri. Sama prinsipnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Tadi saudara-saudara, Anda harus berani mengatakan no, ya kan? Mengatakan no kepada hal-hal yang tidak perlu, diseleksi dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru. Hidup sekali jangan terburu-buru. Ada yang bilang seperti ini, God want you to live well, not to live fast. Allah tidak menginginkan Anda hidup tergesa-gesa karena Allah ingin Anda hidup baik. Pernah ketemu dengan orang yang tergesa-gesa? Banyak celakanya. Udah tahu lampu merah dia tabrak aja karena tergesa-gesa. Akhirnya tidak bisa menikmati hidup.
Karena apa? Tabrakan. Saya pernah punya teman di Perth, Australia yang dia pernah cerita, Pak Paulus, gara-gara saya tergesa-gesa, saya kena tilang. Kalau di sana tilang bisa $500. Gara-gara apa? Tergesa-gesa karena pengen kencing. Nah, di Australia itu yang ngatur kita itu rambu-rambu. Jadi kalau itu kecepatan 100 meter per kilo, 100 meter per jam, 100 km per jam, kemudian Anda melanggar, ada kamera. Dan kalau ada kamera sudah menangkap Anda melebihi kecepatan, bulan depan sudah ada tagihan. Dan tagihan itu tidak perlu izin saudara, dia langsung ambil dari rekening saudara. Jadi dia bilang, Pak, gara-gara kencingnya tidak seberapa, tapi saya bayar tilangnya $500. Saya pernah membuat booking pesawat tergesa-gesa salah. Jadi waktu saya check-in, tanggal sekian bulan ini, orang yang check-in ketawa, Bapak, pesawat Bapak ini tahun depan, tanggalnya tepat, tapi ini tahun depan. Saya harus pesan lagi, beli lagi di situ. Saudara, jangan tergesa-gesa dalam hidup ini. Tuhan sudah atur, ya kan? Saudara pernah tergesa-gesa kaya, pengen cepat kaya, dan akhirnya malah saudara jatuh dalam kemiskinan karena salah mencari kekayaan dengan cara berapa banyak orang yang pengen cepat dapat kekayaan, ikut investasi bodong. Wah, ditawari, pokoknya duduk saya. Duduk aja nanti besok itu uang langsung sudah 2 kali bahkan bisa dapat mobil. Siapa yang pernah dapat tawaran itu? Pokoknya nonton videonya 10 kali, ya kan, tiap hari 10 kali, nanti besok tiba-tiba udah dapat mobil, ada rumah dan sebagainya. Tunggu, mobil tidak pernah datang, rumah tidak pernah dapat, dikonek lagi sudah tidak ada lagi. Orang yang tadinya menghubungi tiap hari telepon supaya saudara investasi, dihubungi sudah tidak ada. Tipuan. Makanya saudara, harta yang cepat didapat, dia juga cepat melayang. Tuhan sudah punya waktu buat kita diberkati. Ada orang yang mengatakan, orang yang tergiur cepat kaya malah jatuh miskin. Karena apa? Tidak perlu tergesa-gesa dalam hidup ini. Amin. Amin. Saudara pernah hidup tergesa-gesa? Anda tidak bisa menikmati. Makanya saya paling tidak suka tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu melibatkan kecemasan. Dan orang yang hidup dalam kecemasan sulit menikmati kehidupan. Makanya kalau ke airport saya jauh lebih datang lebih awal, itu lebih enak daripada mepet waktunya. Ya kan? Saudara pernah masak tergesa-gesa dan masakan saudara belum matang? Nasinya masih orang Jawa bilang belum matang, saudara makan kemudian setelah itu sakit perut. Bodoh, tunggu, semua ada waktunya. Jangan tergesa-gesa, cari jodoh juga ada waktunya. Nikah ada waktunya. Rezeki ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Saya pernah mendengar cerita ada orang yang pengen nolong kupu-kupu keluar dari kepompong yang jadi kupu-kupu keluar dari rumahnya itu. Justru pada waktu dikeluarkan kepotong sebagian daripada sayapnya malah tidak bisa terbang. Kupu-kupu itu atau kepompong itu tidak usah ditolong, dia punya cara sendiri, nanti sudah ditentukan waktunya. Jadi saudara-saudara dalam hidup ini jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, semua sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Katakan kepada temanmu, hidup sekali jangan terburu-buru. Hidup sekali jangan tergesa-gesa. Amin. Sabar. Kalau sedang diizinkan menikmati kos-kosan, nikmatilah kos-kosan itu. Amin. Tidak usah terburu-buru punya rumah dengan cara yang tidak baik, tidak usah terburu-buru ingin dapat kedudukan sehingga Anda menghalalkan segala macam cara, tidak usah terburu-buru ingin punya pelayanan yang besar, kemudian saudara menggunakan cara-cara yang menyakitkan orang lain, tidak boleh. Hidup sekali, nikmati. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, orang yang tidak terburu-buru,
adalah orang yang bijaksana. Karena segala sesuatu ada waktunya. Belajar dari Daud. Dia sudah diurapi jadi raja, tapi dia tidak langsung terobsesi duduk di istana. Ternyata Allah masih memproses dia melalui perang, melalui ancaman, melalui segala macam pergumulan, dan setelah sekian tahun baru dia ada di istana. Harusnya dia protes sama Nabi Samuel. Loh, saya sudah diurapi kok enggak langsung pergi ke istana. Justru pergi ke goa-goa karena menghindari ancaman kematian. Tuhan punya waktu. Yusuf dikasih mimpi. Suatu saat akan menjadi penguasa. Tapi kenapa harus 13 tahun dia menderita? Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Kalau dipaksakan itu enggak enak. Pisang yang matang pohon dengan pisang yang diperam beda. Durian yang jatuh dari pohon dengan durian yang matang karena dipaksakan oleh karbit beda. Ya kan? Termasuk saudara-saudara, kedewasaan saudara tidak bisa dipaksakan, harus melewati proses yang Tuhan siapkan karena semuanya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Amin saudara. Jadi pelajaran hari ini yang pertama adalah work less and trust God more. Yang kedua, first thing first, jangan terburu-buru. Ya kan? Kemudian yang ketiga tadi apa? Ada 3 poin yang saya ajarkan hari ini. Say no, belajar say no first thing first. Belajar mengatakan tidak. Segala sesuatu ada waktunya, jangan terburu-buru. Prinsip ini akan menolong saudara untuk menikmati hidup saudara.